Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gulbat Waalaikumsalam sangat warahmatullahi senang bisa memperkenalkan inovasi kuliner terbaru kami dalam proposal ini. Kami akan memaparkan bagaimana Gulbat hadir sebagai solusi camilan sehat, lezat, dan inovatif bagi masyarakat. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan tim kami yang terdiri dari 55 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Atika Salsabila. Lalu saudara saya yaitu Juni Maulana Zori, selanjutnya Irzi Al-Kafi, lalu Hawari Zuhdi, dan yang terakhir Hanifah Rahmal Alim. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pemateri yang pertama, yaitu saudara Irzi Al-Kafi yang akan memaparkan latar belakang dan profil usaha. Kepada saudara Irzi, disilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu kepada saya untuk memaparkan latar belakang tentang usaha kami. Baik, di sini kami akan memproduksi yaitu telur gulung. Apa sih telur gulung? Telur gulung tuh mungkin udah sebagian orang mungkin udah tahu itu namanya telur gulung. Yaitu jajanan kaki lima yang populer sejak lama. Namun kebanyakan telur gulung dibuat dengan cara digoreng dan minyaknya berlebih. Yang kurang sehat saat ini tren makanan sehat yang semakin berkembang dan banyak orang yang mulai mencari alternatif jajanan yang lebih sehat tanpa kehilangan cita rasa. Melihat kami peluang ini, kami menghadirkan gulbak, inovasi telur gulung yang dipanggang setelah digoreng ringan. Dengan cara ini, mungkin minyak berlebih dapat dikurangi tanpa menghilangkan rasa gurih dan tekstur yang lembut. Profil usaha kami yaitu apa tuh gulbak? Gulbak adalah singkatan dari telur gulung bakar. Sebuah inovasi dari jajanan telur gulung tradisional yang biasanya digoreng dalam minyak berlimpah. Kami mengembangkannya konsep baru dengan teknik yang pembangannya untuk menciptakan cemilan yang lebih sehat, tetapi tetap gurih dan nikmat dan disukai oleh kalangan masyarakat. Kategori usaha kami itu Gulbak termasuk dalam kategori usaha inovasi jajanan tradisional Indonesia dengan teknik pengolahan yang berbeda. Produk ini menawarkan alternatif jajanan yang sehat bagi masyarakat. Visi kami yaitu menjadikan Gulbak sebagai ikon jajanan khas Indonesia yang modern dan sehat. Misi kami itu menyediakan cemilan khas lezat, bergizi, dan rendah minyak mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih camilan yang sehat. Target pasar kami yaitu kami menargetkan mahasiswa, anak-anak, dan masyarakat umum di sekitar Universitas Negeri Padang sebagai pelanggan utama dengan rasa yang lezat, harga yang terjangkau, dan kemasan yang praktis. Kulbak siap menjadi cemilan favorit bagi kalangan masyarakat. Baik, mungkin itu ya paparan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada Saudara Hawari Zuhdi untuk memaparkan keunikan ide dan keunggulan produk. Kepada Saudara, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang keunikan ide. Saat ini, tren makanan sehat semakin diminati oleh masyarakat, tetapi kebanyakan jajanan kaki lima masih didominasi oleh makanan yang digoreng dengan minyak yang berlebihan. Oleh karena itu, kami menghadirkan Gulbak sebagai inovasi yang baru dalam dunia kuliner. Apa yang membuat Gulbak unik? Yang pertama ada inovasi pengelolahan di mana kami menggabungkan teknik penggorengan dan pemanggangan untuk mengurangi kadar minyak berlebih sehingga lebih sehat dan tetap lezat. Dan yang kedua ada varian rasa yang menarik di mana kami menggunakan bumbu khas Nusantara seperti pedas manis, saus inovatif seperti keju, barbecue, dan pedas. Dan yang ketiga, kami menawarkan konsep yang modern di mana kami
menyajikan dengan tusuk sate dan dikemas secara praktis dan cocok untuk generasi muda yang aktif di media sosial. Yang keempat, ada cemilan yang sehat, di mana rendah minyak, tinggi protein, dan bergizi menjadikannya alternatif jajanan sehat yang tetap menggugah selera di kalangan mahasiswa maupun pelajar. Baik, untuk selanjutnya ada keunggulan produk, di mana kami memiliki 6 keunggulan. Yang pertama ada rasa yang unik, yaitu mengkombinasikan bumbu khas Nusantara dan saus inovatif untuk menciptakan pengalaman rasa yang berbeda. Yang kedua, kami menawarkan tekstur yang lezat, di mana renyah di luar, lembut di dalam, memberikan sensasi makan yang nikmat. Yang ketiga, ada kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dengan telur yang segar dan bumbu alami tanpa bahan pengawet, sehingga lebih sehat dan aman dikonsumsi di kalangan mahasiswa maupun pelajar. Yang keempat, ada harga terjangkau, di mana produk kami ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik dari pelajar hingga pekerja. Yang kelima, cocok untuk semua kalangan, di mana ada anak-anak, remaja, hingga orang dewasa bisa menikmati gulbak sebagai cemilan favorit. Dan yang keenam, ada sehat dan bergizi, di mana dibandingkan dengan telur gulung biasa, gulbak lebih rendah minyak sehingga cocok untuk mereka yang peduli dengan pola makanan sehat. Dengan semua keunggulan ini, gulbak siap menjadi cemilan pilihan yang tidak hanya lezat tetapi juga lebih sehat dan inovatif. Sekian untuk keunikan dan apa? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dan Saudara konsep Wali. inovatif. Selanjutnya kita minta pemaparan dari Saudara Juni Maulana Zori untuk materi strategi pemasaran dan strategi pengelolaan tim. Kepada Saudara Juni, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran untuk memperkenalkan Gulbak ke pasar dan meningkatkan penjualan, kami telah menyusun strategi pemasaran yang efektif dan sesuai dengan target konsumen. Yang pertama itu target konsumen. Kami menargetkan mahasiswa, anak-anak, dan masyarakat umum di sekitar Universitas Negeri Padang yang gemar mengkonsumsi cemilan lezat dan sehat. Wilayah pemasaran. Penjualan akan difokuskan di Kota Padang dan sekitarnya, terutama di area kampus yang memiliki potensi pelanggan tinggi. Yang ketiga, strategi promosi. Sosial media marketing, menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube untuk promosi digital melalui konten kreatif seperti video pembuatan produk, testimoni pelanggan, dan promo diskon. Word of mouth marketing, mendorong pelanggan untuk merekomendasikan produk ke teman dan keluarga dengan strategi seperti program referral atau diskon khusus bagi pelanggan yang membawa teman. Bazar dan event, berpartisipasi dalam acara kuliner, expo kampus, dan event lainnya untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada calon pelanggan. Diskon dan promosi, menawarkan promo khusus seperti harga paket hemat atau diskon pembelian pertama untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya, pengembangan produk,
Terus menambahkan varian rasa dan topping sesuai tren kuliner agar pelanggan tetap tertarik dengan inovasi produk kami. Selanjutnya, tim manajemen. Keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh produknya, tetapi juga oleh tim yang solid dan kompeten. Berikut adalah struktur tim manajemen kami, yaitu yang pertama Atika Sasabila, yaitu manajer utama, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen bisnis, pengambilan keputusan, dan strategi pengembangan usaha. Yang kedua, Irzil Alkafi, manajer produksi, mengelola proses produksi, memastikan kualitas produk, serta melakukan inovasi dalam pembuatan global. Selanjutnya saya yaitu Juni Malanazori, manajer pemasaran, menyusun strategi promosi dan pemasaran, baik secara online maupun offline, serta mengelola branding produk. Selanjutnya, Hawari Zuhdi, manajer administrasi dan finansial, mengelola keuangan dan administrasi bisnis, memastikan transparansi dalam pencatatan keuangan, bertanggung jawab atas kelancaran operasi bisnis sehari-hari. Selanjutnya, strategi menjalankan dan mengembangkan bisnis. Untuk memastikan bisnis ini berjalan dengan baik dan memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan, kami menerapkan berbagai strategi utama, yaitu sumber daya fisik. Kami menggunakan peralatan dan bahan baku berkualitas tinggi agar produk tetap terjaga kualitasnya. Sumber daya teknologi. Globak akan memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar, sehingga bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya, pengembangan usaha. Meningkatkan produksi sesuai dengan permintaan pasar untuk menjaga ketersediaan produk. Selanjutnya, terus berinovasi dengan menciptakan varian rasa baru dan kemasan yang lebih menarik. Menjalin kemitraan dengan unit usaha atau event bazar untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Juni. Selanjutnya kita minta Saudari Hanifah Rahmalalim untuk memaparkan strategi pengembangan bisnis. Kepada Saudari Hanifah, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu kreativitas tim dalam menggunakan sumber daya. Keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada produk yang baik, tetapi juga pada kreativitas tim dalam mengelola sumber daya yang ada. Berikut ada beberapa cara yang bisa kami lakukan. Yang pertama yaitu pemanfaatan media sosial. Kami akan menggunakan Instagram, TikTok, dan YouTube untuk promosi kreatif untuk pembuatan produk kreatif seperti video, pembuatan produk, testimoni pelanggan. Konten yang dibuat mencangkup video pembuatan produk, testimoni pelanggan, dan diskon menarik. Yang selanjutnya itu inovasi produk. Menciptakan varian rasa baru dan topping unik untuk menarik minat konsumen. Tim Gulbak terus berinovasi dengan menciptakan varian rasa baru dan topping unik agar semakin menarik bagi konsumen. Selanjutnya yaitu efisiensi bahan baku. Kami akan menggunakan bahan baku lokal yang terjangkau namun berkualitas tinggi. Dalam proses produksi, kami memastikan namun tetap mempertimbangkan harga yang terjangkau. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Kami memanfaatkan e-commerce dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan memanfaatkan e-commerce dan platform digital, jangkauan pemasaran Gulbak bisa diperluas lebih jauh. Yang terakhir yaitu partisipasi dalam event. Kami akan aktif berpartisipasi Gulbak secara langsung kepada masyarakat. Slide selanjutnya, moderator.
Untuk slide selanjutnya, rencana pengembangan bisnis. Yang pertama, sebelumnya agar bisnis Gulbag terus berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi, kami telah menyusun beberapa strategi pengembangan yang akan dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama yaitu ekspansi pasar, yaitu dengan menjangkau wilayah pemasaran yang lebih luas di luar kota Padang. Yang kedua yaitu peningkatan produksi. Sesuai dengan meningkatnya permintaan pasar, kami akan menambah kapasitas produksi dengan memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas serta efisiensi dalam proses pembuatan produk. Untuk selanjutnya yaitu inovasi berkelanjutan. Gulbag tidak hanya akan berfokus pada varian rasa yang ada saat ini, tetapi juga akan terus berinovasi dengan mengembangkan kombinasi rasa baru, saus yang lebih beragam, dan kemasan yang lebih menarik. Kami akan terus mengembangkan varian rasa dan kemasan yang menarik. Untuk yang terakhir yaitu kerjasama dengan pihak lain. Kami akan bermitra dengan kafe, restoran, atau event organizer untuk meningkatkan penjualan. Untuk memperluas jaringan pemasaran, kami akan menawarkan Gulbag sebagai menu tambahan, menjadi camilan andalan di berbagai acara dan festival, serta memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pelanggan. Dengan strategi pengembangan ini, kami optimis bahwa Gulbag dapat menjadi salah satu camilan favorit masyarakat dan terus berkembang sebagai usaha yang berkelanjutan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Saudari Hanifah. Baiklah, Gulbag bukan hanya camilan biasa, tetapi juga inovasi dalam dunia kuliner yang menggabungkan tradisi dengan sentuhan modern dan sehat. Kami percaya bahwa dengan kreativitas dan kerjasama, Gulbag dapat menjadi bisnis yang sukses dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Kami sangat mengharapkan dukungan dan kesempatan untuk mewujudkan inovasi ini menjadi bisnis yang nyata. Saya akhiri presentasi kami dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.